Guys, ketemu lagi. Hari ini kita akan diskusi tentang ekonomi mikro. Pengertian ekonomi mikro menurut Adam Smith. Ekonomi mikro adalah subjek ekonomi yang selalu bersifat ekonomis, rasional. Hal ini mengakibatkan para pelaku ekonomi harus mempertimbangkan hal-hal rasional sebelum membuat keputusan. Hal-hal rasional di sini dimaksudkan kita juga mempertimbangkan kekuatan atau sumber daya yang kita miliki, uang yang kita punya, tenaga yang kita punya. David Ricardo, ekonomi mikro adalah suatu kondisi di mana para pelaku ekonomi telah mempunyai informasi tentang seluk-beluk sebuah pasar. Dengan begitu, ekonomi mikro merupakan faktor penentu dari pasar ekonomi global. Jadi, mempunyai informasi tentang seluk-beluk sebuah pasar. Maksud di sini adalah konsumen itu sudah mengetahui dengan pasti apa yang akan dia beli, harganya berapa, kualitasnya bagaimana, dan seterusnya. Sehingga uang yang dikeluarkan itu dia tidak akan menyesal di kemudian hari. Ya, jadi dia tahu persis apa yang dia beli. Menurut Sadono Sukirno, ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi ekonomi mikro itu perilaku konsumen dan perusahaan. Dari pendapat di atas ini, kita dapat menarik suatu garis bahwa ekonomi mikro itu mempelajari perilaku rumah tangga dan perusahaan dalam kegiatan ekonomi. Perusahaan menghasilkan barang atau jasa, rumah tangga membeli barang dan jasa tersebut. Oke, lanjut ya. Ilmu ekonomi terbagi atas dua, yaitu ekonomi mikro, mempelajari bagian kecil ekonomi seperti perilaku konsumen, perilaku produsen, dan harga. Kemudian ekonomi makro mempelajari keseluruhan perekonomian dalam suatu negara seperti inflasi, kemiskinan, dan pengangguran. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi mikro, kita bicara tentang individu-individu dalam berkegiatan ekonomi, rumah tangga dan perusahaan. Kalau kita bicara tentang ekonomi makro, itu kita bicara tentang perilaku secara keseluruhan dan menyangkut dengan kebijakan negara. Ya. Analisa ekonomi dibuat berdasarkan pemikiran bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan faktor-faktor produksi terbatas. Ya, jadi faktor pemuas kebutuhan kita itu sifatnya terbatas. Tenaga kita terbatas, uang kita terbatas, sedangkan apa yang kita inginkan itu bersifat tidak terbatas. Sehingga upaya untuk memenuhi kebutuhan itu menjadi skala prioritas mana kebutuhan yang diutamakan. Ini kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi, untuk membeli barang dan jasa yang ada dalam perekonomian. Jenis barang menurut penggunaannya itu dibagi atas 3. Yang pertama itu adalah final good atau barang akhir yang terdiri dari durable good atau barang yang tahan lama seperti rumah, mobil, motor, dan sebagainya yang bersifat tahan lama. Dan yang kedua itu non-durable good atau yang tidak tahan lama, buah-buahan, sayuran, makanan, dan sebagainya. Pelaku dalam kegiatan ekonomi itu terdiri atas rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Oke, rumah tangga. Rumah tangga ini adalah kita atau household. Kita membeli baju, membeli makanan, membayar pajak, dan seterusnya. Perusahaan juga. Perusahaan membeli bahan baku, melakukan kegiatan produksi, membayar gaji karyawan, pajak, dan sebagainya. Pemerintah pun sama, membayar gaji karyawan, membangun fasilitas umum, dan seterusnya. Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan tentang scarcity.
Terus itu adalah kelangkaan dari sumber daya alam yang tersedia, sumber daya yang ada. Tenaga kita terbatas, sumber daya alam terbatas, sehingga penggunaannya melahirkan pilihan atau choice. Kita memilah-milah kebutuhan mana yang harus kita dahulukan. Sehingga dari pilihan ini ada yang istilahnya opportunity cost atau biaya peluang. Maksudnya setiap uang yang kita keluarkan lebih, itu kita harapkan ada kenikmatan lebih yang kita dapat atau ada keuntungan lebih yang didapat. Contoh sederhana itu jenis smartphone itu kan banyak jenis dan banyak harga. Semakin mahal biasa fasilitasnya juga akan semakin baik. Masalah pokok dalam perekonomian itu ada 3, yaitu what, how, dan for whom. What itu adalah apa yang akan kita produksi, apa yang akan kita jual. How itu bagaimana kita memproduksinya, bagaimana kita menjualnya. Dan for whom itu untuk siapa barang ini kita buat, bagaimana kita menjualnya hingga sampai pada orang-orang tersebut. Macam kebutuhan menurut intensitas keseringannya itu kebutuhan primer, sering makan, minum, tidur, kebutuhan sekunder termasuk rekreasi, kemudian kebutuhan tersier atau tambahan, misalnya kita udah punya motor satu, kita ingin nambah, kita beli rumah lagi di mana, dan seterusnya. Kebutuhan menurut sifatnya adalah kebutuhan jasmani, kita berolahraga, lari pagi dan seterusnya, makan sehat. Kebutuhan rohani, bagaimana pikiran kita tenang, kita rajin beribadah, atau kita suka nyanyi, kita bernyanyi, pikiran kita tenang. Kebutuhan menurut waktu, itu yang pertama adalah sekarang, apa yang kita beli, kita makan dan seterusnya. Terus bagaimana untuk masa-masa yang akan datang, kita nabung, kita buka usaha dan seterusnya. Kebutuhan menurut subjeknya, kebutuhan individu, orang per orang, si A ingin makan nasi, si A ingin pergi ke tempat A dan seterusnya. Kebutuhan masyarakat secara umum, jalan raya, puskesmas, rumah sakit dan seterusnya. 3 macam kegiatan ekonomi itu kegiatan produksi, kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan, kegiatan konsumsi, kegiatan untuk menghabiskan barang dan jasa tersebut yang dilakukan oleh rumah tangga, dan kegiatan pertukaran, bagaimana agar barang itu bisa sampai di konsumen dan bagaimana caranya konsumen bisa memperoleh barang tersebut, termasuk jual beli, pertukarannya. Ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ekonomi positif menjelaskan keadaan ekonomi sesuai dengan fakta. Keadaan ekonomi sesuai keadaan apa adanya. Ini contoh. Upah minimum Provinsi DKI Jakarta secara nyata lebih besar dari UMP Jawa Tengah. Itu nyata. Ekonomi normatif itu menitik beratkan pada norma etika dan aturan keadilan yang ada. Contoh, berapa persen sebaiknya anggaran negara dinaikkan per tahun. Atau kalau kita berpenghasilan, kita juga ingin tahun besok, 2 tahun lagi itu penghasilan kita seperti apa. Itu harapan normatif. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Kelompok dasar dalam ilmu ekonomi deskriptif itu menggambarkan keadaan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Teori ekonomi menjelaskan hubungan variabel-variabel dalam ekonomi tersebut dan pemecahannya. Kemudian ekonomi terapan dari teori itu bagaimana diterapkan di dalam masyarakat. Ekonomi deskriptif atau menggambarkan, contohnya, setiap menjelang hari raya Idul Fitri itu permintaan akan baju muslim meningkat. Sehingga timbul teori bahwa karena permintaan meningkat maka produksi akan dinaikkan. Kalau produksi dinaikkan maka tenaga kerja akan banyak yang lembur. Kalau tenaga kerja banyak lembur, pendapatan tenaga kerja juga akan meningkat. Pendapatan meningkat maka konsumsi juga akan meningkat. Kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya adalah ceteris paribus dan fallacy of composition. Ceteris paribus itu berarti hal lain yang mempengaruhi permintaan akan suatu barang itu dianggap tetap.
Permintaan akan suatu barang itu tergantung dari harganya, tergantung dari harga barang lain yang paling utama. Contoh, harga daging ayam naik, maka permintaan akan daging ayam menurun. Itu cara masuk akal. Tapi kalau permintaan akan daging ayam itu harganya naik, kemudian daging sapi juga naik, maka mungkin permintaan daging ayam itu akan tetap. Contoh aja, fallacy of composition. Apa yang dilihat dalam skala mikro belum tentu baik dalam skala makro. Contoh, menabung baik. Tapi kalau seluruh rakyat menabung dan tidak melakukan konsumsi, maka perekonomian akan terganggu. Kemudian metode deduktif dan induktif. Deduktif dan induktif. Deduktif itu umum ke khusus. Misalnya, makanan pokok orang Indonesia nasi. Amin orang Indonesia. Kesimpulannya, Amin makan nasi. Induktif khusus ke umum. Es itu dingin. Es krim dingin. Kesimpulan semua es rasa dingin. Kelompok pengajaran dalam ilmu ekonomi itu teori ekonomi. Ilmu ekonomi murni itu pengantar ekonomi, teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Ilmu ekonomi terapan, ekonomi internasional, ekonomi pertanian, ekonomi teknik dan lain sebagainya. Kemudian kelompok yang bersifat penunjang itu ada matematika dan statistik. Sumber ekonomi dapat digolongkan menjadi 4, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber ekonomi buatan manusia, dan kepengusahaan, kewirausahaan. Unsur penting dalam teori pertama itu variabel atau ada objek, ada fokus, ada masalah. Asumsi masalah itu bisa diprediksi. Kita bisa prediksi tahun besok seperti ini, bulan besok seperti ini. Hipotesis kita mempunyai jawaban yang bersifat sementara. Misalnya, jika permintaan naik, maka produksi juga naik, sehingga permintaan barang akan bersifat tetap. Peramalan atau perkiraan. Jadi bisa memperkirakan 5 tahun mendatang, 2 tahun mendatang, keadaan akan seperti apa. Ini contoh model ekonomi 2 sektor. Ada rumah tangga, ada perusahaan. Ya. Rumah tangga ini dia menyediakan faktor produksi berupa tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaannya yang dibutuhkan oleh perusahaan yang akan menghasilkan barang dan jasa yang kemudian oleh rumah tangga akan dibeli. Rumah tangga membeli barang dan jasa tersebut yang menjadi pendapatan bagi perusahaan. Dari pendapatan ini perusahaan sisihkan untuk membayar upah, biaya sewa, bahan baku, keuntungan kepada rumah tangga. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih.